Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali belajar tentang serial Amanat Agung yang saya percaya ini semua penting untuk kita ketahui dan penting untuk kita lakukan. Karena ini tugas semua orang dan bukan hanya tugas pastor, hamba-hamba Tuhan, atau tugas gembala sidang, atau tugas ketua sinode. Ini tugas dan tanggung jawab kita semua. Ini adalah amanat agung yang Tuhan berikan buat kita semua, ya. Matius 28, kita baca kembali ayat utama kita. Matius 28 ayat 19 berkata gini, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Beberapa waktu lalu kita sudah bahas tentang kata pergilah. Kita harus pergi ke tempat yang Tuhan mau dan bukan kabur menjauh dari hadapan Tuhan. Kita pergi seperti Abraham pergi, ya kan? Ke tempat yang Tuhan mau, dan bukan kabur seperti yang Yunus kerjakan. Dia kabur ke Tarsis, sedangkan Tuhan menghendaki dia ke Niniwe. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar spesifik tentang baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, saudara, Pertama saya mau berbicara kepada kelompok orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi belum berani mengambil tindakan untuk dibaptis, belum berani mengambil langkah iman untuk dibaptis. Mari kita buka sama-sama ayatnya di dalam Markus 16, ayat yang ke-16. Saya mau baca buat Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Markus 16 ayat 16 berbunyi begini, "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Jadi ada kata "dan". Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Memang kita akan ketemu sebuah quote yang berkata bahwa begini, baptisan itu tidak menyelamatkan, iman percaya kita itulah yang akan menyelamatkan. Betul. Tapi begini saudara, setiap kali orang percaya itu harus selalu dibarengi dengan baptisan. Makanya ayat ini ada, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kalau kita hari ini sudah menjadi percaya dan kita masih punya kesempatan untuk dibaptis, hendaklah kita memberi diri kita untuk dibaptis. Kepada penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus Kristus, yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi percaya pada saat dia digantung di kayu salib dan tidak punya kesempatan untuk dibaptis setelah itu, karena setelah itu sudah gak ada lagi hari esok buat dia. Dia diselamatkan, betul. Tapi buat kita yang sudah percaya, sudah terima lahir baru dan masih memiliki hari-hari setelah itu, hendaklah kita memberikan diri kita untuk dibaptis. Semua orang-orang yang ada di Alkitab, murid-murid Kristus, mereka memberi diri mereka dibaptis. Kita tahu pasti bahwa Paulus dibaptis, Yohanes pasti dibaptis, Matius pasti dibaptis, semua pasti dibaptis. Hanya saja itu tidak dicatat secara detail tentang baptisan mereka. Lah, gini loh saudara, lah tiap-tiap hari aja mereka melayani jiwa-jiwa di dalam jemaat-jemaat mula-mula, mereka melayani jiwa-jiwa dan beribu-ribu orang itu menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Masa iya murid-murid tidak dibaptis? Betul gak? Karena baptisan itu penting. Sepenting apa? Nah, saya mau ilustrasikan seperti kayak begini. Ketika kita adalah misalnya kita adalah seorang anak yang mau diadopsi oleh seseorang, taruhlah itu orang yang kaya, orang berada, orang terpandang, dan yang lain sebagainya gitu ya. Kita mau diadopsi. Terjadilah di hari itu kita bersyukur bahwa hari itu kita diadopsi sebagai anak dia. Nah, orang-orang yang misalnya mengenal kita gitu ya, nggak akan percaya kalau misalnya kita adalah anak dia, benar nggak? Yang bikin mereka percaya adalah ketika ada surat pengadopsian. Ketika ada surat itu, sah kita menjadi anak adopsi dari orang tersebut, benar nggak? Nah, demikian halnya juga dengan baptisan.
pada hari kita dibaptis, itu sebenarnya kita sedang mendeklar kepada diri kita sendiri bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita mendeklar kepada seluruh teman-teman, saudara-saudara yang melihat proses itu bahwa kita adalah anak Tuhan. Dan kita juga mendeklar kepada iblis bahwa kita adalah anak Tuhan. Ini penting sekali. Jadi memberi diri untuk dibaptis sangat penting buat kita semua untuk kita kerjakan. Jadi ambil langkah iman. Jangan takut. Kenapa? Karena memang baptisan itu adalah lambang, tanda bahwa kita adalah umat percaya, umat yang percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita. Amin, saudara. Oke. Yang kedua, kalau kita sudah dibaptis, sekarang apa yang harus dikerjakan? Nah, gini saudara. Kadang-kadang kita lupa kalau kita sudah dibaptis, kita melayani gitu kan. Kita jadi guru sekolah minggu, kita jadi worship leader, kita jadi singers, kita jadi pemain musik, kita jadi diaken, kita jadi apalah yang kita bisa melayani, toh kita sudah masuk di dalam pelayanan. Kita lupa bahwa baptisan itu juga salah satunya adalah tugas kita, saudara. Ini yang sering kali kita lupa. Baptisan itu bukan hanya tugas para pastor, para ketua sinode, bukan. Baptisan itu adalah tugas semua orang. Ya, tugas semua orang percaya. Jadi, ini penting banget gitu. Saya ingat pertama kali rasanya ya waktu pas saya baptis orang itu, saya membaptis di Kalimantan. Ada seminar, ada retreat. Sebenarnya ada retreat yang dimana waktu itu ada tantangan siapa yang mau dibaptis, dan beberapa orang memberikan diri mereka dibaptis. Lalu saya jadi orang yang mendampingi gembala sidang saya untuk membaptis di sungai waktu itu. Nah, waktu itu saya itu belum jadi seorang pastor, belum jadi seorang, hanya pengerja, hanya pemain musik di gereja dan ikut pelayanan kemana ke sana kemari, hati rindu untuk melayani dan lain sebagainya. Tiba-tiba gembala sidang saya ini meminta saya juga untuk mendampingi, turun ke dalam sungai dan mendampingi. Nah, itu pengalaman saya sampai hari ini. Akhirnya saya juga masih tetap berupaya untuk bisa membaptis orang gitu ya kan. Biasanya saya akan berusaha untuk ada di setiap hari di mana ada orang untuk dibaptis, karena menurut saya itu satu hal yang luar biasa. Pertama itu amanat agung. Yang kedua begini saudara, kalau seluruh sorga itu harus berhenti aktivitasnya, ya, seluruh sorga itu ya berhenti aktivitasnya untuk melihat ada satu orang, satu pribadi yang sedang mau dibaptis itu. Setelah dibaptis itu akan ada sorak-sorai satu sorga itu, sorga dan semua bala tentara sorgawi, malaikat-malaikat di sorga bersorak-sorai karena ada satu orang yang dibaptis, satu orang yang terima Tuhan, satu orang yang menyatakan bahwa aku anak Tuhan. Saya mau ada di situasi itu, saya mau ada di atmosfer itu, saya mau senang dengan hal itu. Kenapa? Karena sorga senang loh. Nah, biasanya orang kalau ada orang yang dibaptis itu dia ini yang dibaptis, dia ini dari departemen yang lain yang dibaptis, enggak kenal banget sama orangnya. Saudara, milikilah hati yang rindu. Rindu apa? Rindu atmosfernya. Rindu apa? Rindu kegiatannya di dalam baptisan. Rindu apa? Rindu untuk ngelihat jiwa-jiwa untuk dibaptis. Nah, kalau ada kerinduan seperti itu, kita akan mulai dekat nih dengan amanat agung ini. Dekat sampai kita bisa akhirnya real, kita bisa membaptis orang. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah kerinduan, keinginan seperti ini. Jadi bayangkan ya, satu sorga itu bersemarak, satu sorga itu berpesta, satu sorga itu
beriuh, bersorak-sorai, bersuka cita karena ada satu jiwa yang dibaptis. Nah, kita juga harus inline, satu frekuensi dengan sorga. Artinya kita juga senang dengan atmosfer itu. Kita kalau ada kelas baptisan, ada orang yang sedang ikut kelas baptisan, kita ada di situ. Kita mensupport, kita beri kesaksian. Wah, setelah aku dibaptis begini loh, setelah aku excited dengan hal itu. Ikut ke kolam gitu kan, jadi support, semangat gitu kan, supaya orang yang dibaptis pun merasa bahwa dia didukung langkah imannya. Nah, kita harus punya hal seperti ini. Jadi sehingga amanat agung itu nanti satu hari nanti kita bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, saudara, saya juga dulu hanya seorang pemusik. Saya main musik di gereja, nggak pernah kepikiran juga kalau satu hari saya akan turun ke kolam dan akan membantu gembala sidang untuk membaptis beberapa jiwa waktu itu. Tapi saudara, kerinduan itulah yang akhirnya membawa saya akhirnya bisa sampai kepada gitu. Pada hari dimana saya akhirnya actually mengerjakan amanat agung, dan sampai sekarang kita masih mengerjakan itu. Nah, begini saudara, jangan puas ketika kita sudah menjadi worship leader yang diurapi, menjadi seorang singers yang sudah diurapi, menjadi seorang guru Sunday school yang very kreatif dan talented gitu. Jangan puas ketika kita sudah menjadi seorang diakon, jangan puas ketika kita sudah menjadi seorang pelayan Tuhan yang berkarunia. Jangan puas hanya sampai di situ. Ada step perjalanan rohani yang masih menunggu kita, saudara. Jangan pernah berkata bahwa itu mah tugas gembala sidang saya, itu tugas ketua sinode saya. Enggak saudara. Even ketika kita jadi seorang pemusik pun kita bisa kok sebenarnya. Ya, tentu saja mungkin kita mendampingi dulu, ya kita mungkin yang dipercaya untuk memberikan kelas baptisan dulu misalnya gitu. Memang ada jenjang-jenjang yang harus kita lewati sebelum akhirnya orang mempercayakan kita untuk membaptis mereka. Betul ya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah spirit seperti itu. Gini, kalau satu sorga aja suka dengan hari itu, ketika ada seorang yang mau dibaptis, kita juga harus suka dengan hari itu ketika ada jiwa-jiwa yang mau dibaptis. Nah, milikilah hati yang seperti itu. Jangan puas ketika engkau sudah jadi worship leader yang diurapi. Jangan puas ketika engkau sudah menjadi pastor of music. Jangan puas ketika engkau sudah menjadi pastor of creative. Jangan puas ketika engkau sudah menjadi pastor of kaum muda, pastor anak. Jangan puas ketika engkau sudah memimpin sebuah departemen. Jangan puas. Ya, terus minta Tuhan, aku mau Tuhan Yesus supaya aku bisa fulfill Tuhan amanat agung. Yang salah satunya adalah membaptis orang. Beri aku kerinduan Tuhan. Aku rindu Tuhan mau bisa punya pengalaman untuk membaptis jiwa-jiwa Tuhan. Nah, dari situ kerinduan kita nanti akan Tuhan lihat sebagai sebuah hal yang anakku ini rindu. Dan memang ini tugasnya, dan memang ini amanatnya sebenarnya. Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa untuk saudara layani, dan untuk saudara baptis. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah tugas yang jangan sampai dilupakan. Ini amanat, saudara. Jadi, kita mau lihat sebuah ayat, yaitu di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 35, Kisah Para Rasul ayat yang ke-8, pasal 8. Ayat yang ke-26 sampai 40. Saya tidak akan bacakan seluruhnya. Ini cerita tentang sida-sida dari Ethiopia
yang bertemu dengan Filipus, lalu Filipus akhirnya memberitakan Injil dan akhirnya bisa membaptis akan sida-sida dari Ethiopia ini. Ya, saya akan mulai membacakan dari ayat yang ke 35 saja. Jadi latar belakangnya begini, sida-sida ini sedang membaca, ya kan? Sedang membaca sebuah nas, lalu akhirnya ditanya oleh sida-sida itu, aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Ini di ayat yang ke-34 ya. Nah, lalu di ayat yang ke-35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Nah, disinilah mulai dari proses pendahuluan sebelum baptisan itu terjadi. Ketika Filipus bisa memberitakan Injil kepada sida-sida ini. Artinya apa? Filipus ini dalam hal ini adalah seorang diaken ya. Filipus ini adalah seorang diaken. Ya, jadi dia adalah tugasnya Filipus adalah membagi akan makanan, membagi akan mengurusi akan orang-orang yang ya seperti kayak pembagian para janda, orang-orang yang tua, orang-orang miskin dan lain sebagainya. Itu tugasnya dia gitu. Nah, tapi dia bukan hanya orang yang hanya membagikan itu, tapi dia juga bisa memberitakan Injil. Nah, itu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadilah pemusik sebelum baptisan itu terjadi ya. Jadilah pemusik yang bisa memberitakan Injil. Jadilah worship leader yang bisa memberitakan Injil. Jadilah singers yang bisa memberitakan Injil. Jadilah guru sekolah minggu, asisten guru sekolah minggu. Jadilah orang-orang yang bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Sehingga nanti apa? Kita nanti punya kesempatan. Satu hari nanti akan ada kesempatan untuk kita bisa membaptis jiwa-jiwa. Sama seperti Filipus yang akhirnya bisa membaptis jiwa seorang sida-sida dari Ethiopia. Saudara, ayo, jangan lengah, jangan buang waktu. Masih ada hal yang harus kita kejar, masih ada hal yang harus kita kerjakan, yaitu amanat agung. Ya, jadilah accountant, misalnya kita accountant, jadilah accountant yang sanggup memberitakan Injil dan bisa membaptis orang. Entah apapun pekerjaan kita, jadilah apa? Misalnya kita di luar, di dunia sekuler, kita adalah seorang pedagang. Jadilah pedagang yang bisa memberitakan Injil, lalu sehingga kita bisa membaptis orang. Misalnya kita adalah seorang driver, jadilah seorang driver yang bisa memberitakan Injil sehingga nanti kita bisa membaptis orang. Jadi apa lagi? Jadi misalnya jadi seorang pekerja di warehouse. Jadilah seorang pekerja di warehouse yang bisa memberitakan Injil dan akhirnya bisa punya kesempatan untuk membaptis jiwa-jiwa. Saudara, ada banyak hal yang harus kita kerjakan, khususnya mengenai amanat agung. So, waktu jangan terus-menerus dihabiskan untuk belajar hal-hal yang upgrade ilmu, upgrade pengetahuan kita, upgrade dunia kerja saja, tapi kita juga harus upgrade kehidupan kita, upgrade pelayanan kita, upgrade tanggung jawab rohani kita, upgrade hal-hal yang Tuhan sebenarnya mau percayakan dalam kehidupan kita. Ya, saudara, biar firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Filipus dengan posisi dia sebagai diaken, pembagi-bagi makanan, pembagi berkat bagi janda, bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang yang membutuhkan, tapi dia punya firman Tuhan dalam hidupnya dan dia bisa juga mengerjakan amanat agung. Artinya gini saudara, kalau kita adalah seorang yang melayani Tuhan di bidang apa saja, jadilah orang yang setia di dalam setiap pelayanan kita. Beritakanlah Injil, beritakanlah firman Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan lalu milikilah kerinduan untuk satu hari kita bisa membaptis jiwa-jiwa dan nama Tuhan dipermuliakan dan kita fulfill amanat agung dalam kehidupan kita. Amin saudara.
saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini bisa menolong kita untuk kembali lagi inline bahwa kita harus mengerjakan amanat agung. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur, hamba mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kalau firman Tuhan yang sederhana ini Tuhan, boleh kami dengar Tuhan. Tuhan, hamba berdoa saat ini Tuhan untuk kelompok orang yang hari ini sudah mengenal Kau tapi belum dibaptis Tuhan. Tuhan, berikan kemantapan hati Tuhan, berikan keteguhan hati Tuhan kepada jiwa-jiwa yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, supaya mereka Tuhan memberanikan diri, mengambil langkah iman untuk dibaptis. Dan mereka mendeklar Tuhan kepada diri mereka sendiri, kepada saudara-saudara yang melihat, kepada keluarga, kepada iblis bahkan, bahwa dirinya adalah anak-Mu Tuhan, dirinya adalah kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar tidak ada keraguan-raguan, tidak ada hal yang mengganjal ketika mengambil langkah untuk dibaptis, tapi biar kami boleh memantapkan diri Tuhan untuk melangkah maju satu step lagi Tuhan, dengan memilih untuk dibaptis Tuhan. Dan saat ini hamba juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang sudah melayani, sudah lahir baru, sudah dibaptis Tuhan. Dan biar Tuhan punya orang-orang ini Tuhan Yesus, kami semua Tuhan punya kerinduan Tuhan untuk bisa juga membaptis jiwa-jiwa Tuhan. Biar kami juga punya pengalaman Tuhan untuk mengerjakan amanat agung ini dengan sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk tidak puas Tuhan dengan hanya bermain musik di gereja Tuhan. Tidak puas hanya dengan melayani anak-anak, melayani kaum muda, melayani kaum ibu, melayani kaum bapak. Tapi biar kami juga seperti Filipus Tuhan Yesus, yang dimana ada kesempatan kami bisa memberitakan Injil, kami akan beritakan Injil, dan kami akan juga punya kesempatan Tuhan untuk kami bisa membaptis jiwa-jiwa. Ajar kami Tuhan untuk bisa memenuhi, untuk bisa fulfill setiap amanat agung yang Kau mau untuk kami kerjakan. Terpuji nama-Mu, Kau memberkati Tuhan akan setiap umat-Mu yang melihat akan video ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, berkat dari Tuhan menyertai akan keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan dan keluarga saudara-saudara sekalian sampai Maranatha Tuhan Yesus boleh datang untuk menjemput kita yang kedua kalinya, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita ucapkan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.